Jadi Fathur Rabbaninya yang pakai PDF nomornya 56, yang pakai kitab berapa itu? Kemudian 39. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah. Qala radhiyallahu ta'ala anhu yaumal jumu'ati bukratan bil madrasati tasi'a syawal. Itu yang kita ada asyaranya ya, ada asyaranya ya. Tasi'a asyara syawal sanata khamsin wa arba'ina wa khamsimi'atin. Berkata Tuan Syekh radhiyallahu ta'ala anhu, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, bukrotan, pagi-pagi, bil madrasati, di madrasah beliau, tasi'a asyara syawala, tanggal 19 Syawal, sanata khamsin wa arba'ina wa khamsimi'atin, tahun 545 Hijriah. Ya qaumu i'rifullaha wa la tajhaluhu wa ati'u wa la ta'suhu wa wafiquhu wa la tukhalifuhu wardu biqadaihi wa la tunazi'uhu. Wa'riful haqqa ta'ala bisun'atihi huwal khaliqur razzaqu al awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu huwal qadimul awwalu ad-daimul abadiyyu al-fa'alu lima yuridu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna. Udah, artiin. Ya qaumu, wahai orang-orang pilihan Allah, i'rifullaha, kenalilah Allah, wala tajhaluhu, dan jangan sampai kalian tidak mengenalnya. Kenalilah Allah dan jangan sampai kalian tidak mengenalnya.
Udah tuh. Wa ati'u wa la ta'suhu, dan taatlah kepadanya, jangan sampai kalian bermaksiat kepadanya. Wa wafiquhu wa la tukhalifuhu, setujulah terhadap ketetapannya, wala tukhalifuhu, dan jangan kalian melawannya. Wardau biqadaihi, dan ridholah dan terimalah biqadaihi, ketetapannya, wala tunazi'uhu, dan jangan kalian menentangnya. Udah tuh, jelas sudah Bang Budin. Ustaz Asep udah jelas Ustaz. Lah, baru mulai Bang Inul. Jangan pulas, jangan. Baru mulai. Udah itu. I'riful haqqa ta'ala bisun'atihi, kenalilah Allah Ta'ala dengan ciptaannya. Huwal khaliqu, dia yang maha menciptakan. Ar-Razzaqu, yang maha memberi rizki. Al-Awwalu, yang tidak ada awalnya. Wal akhiru, dan tidak ada akhirnya. Waz-zahiru, dia yang maha zahir. Wal batinu, dan dia yang maha batin. Huwal qadimul awwalu, dia zat yang maha qadim, tidak ada awalnya. Ad-daimul abadiyu, dia zat yang maha kekal, yang maha abadi, tidak ada akhirnya. Al-fa'alu lima yuridu, dia melaksanakan apa yang dia kehendaki. La yus'alu amma yaf'alu, dia tidak akan ditanya tentang apa yang dia lakukan. Wa hum yus'aluna, dan merekalah yang akan ditanya tentang itu.
Nah udahlah ini ngomong, kemana pada sepi aja. Apa Ustaz? Hah? Iya, Allah tidak akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang dia lakukan. Kita lah yang nanti akan diminta tanggung jawab dari apa yang kita kerjakan. Itu Pak Ridwan udah jelas itu. Kenali Allah bahwa Allah itu yang menciptakan kita, Allah itu yang memberikan rezeki kepada kita, Allah memberikan begitu banyak anugerahnya kepada kita, Allah yang menentukan segala sesuatu, Allah yang menetapkan segala sesuatu gitu. Bahwa Allah melaksanakan apa yang Dia kehendaki dan apapun yang Dia kerjakan tidak akan ditanyakan. Kenali itu semua, yakini, sehingga kalau kita sudah kenal bahwa Allah sifatnya seperti itu, kita akan ringan untuk berbuat taat kepadanya. Kita tahu bahwa Allah, kita kenal bahwa Allah yang menciptakan kita. Kita tahu bahwa semua yang kita punya, semua yang ada pada diri kita, ini semua merupakan anugerah dari Allah. Maka kita akan ringan, akan mudah bagi kita untuk berbuat taat kepada Allah. Bang Inul sering dibagi duit sama Bang Uri misalkan, pasti kapanpun Bang Uri nyuruh, karena ngerasa Bang Inul sering dibagi sama Bang Uri, jadi buru-buru dikerjain. Kapan aja disuruh sama Bang Uri langsung siap gerak begitu, berangkat. Apa? Mang Pudin karena ngerasa sering dibantu sama Kong Haji Jaka, kapan aja Kong Haji Jaka minta tolong, siap, ntar saya ke rumah Kong Haji gitu. Karena ngerasa sering dibantu. Kita pun seperti itu. Kalau kita sudah mengenal bahwa Allah itu zat yang menciptakan kita, Allah itu zat yang memberikan rezeki kepada kita, kapan aja perintah Allah datang kepada kita, pasti akan mudah bagi kita untuk mentaatinya. Gitu. Ati'u wala ta'suhu. Buat orang yang sudah mengenal Allah, pasti dia akan mentaati semua perintah yang Allah berikan. Gitu. Karena Allah itu Tuhan kita dan kita ini hambanya. Namanya hamba, disuruh apa aja sama Tuhannya pasti bakal ngerjain. Penyebabnya kenapa selama ini kita rasa-rasanya untuk taat kepada Allah masih berat, karena kita belum betul-betul mengenal Allah. Kemudian ngapa Bang Jaka? Bang Jaka kenal sama seorang kiai. Karena kenal, begitu kiai dateng langsung aja dia berdiri, bangun, cium tangan, bolak-balik gitu.
penghormatannya full karena kenal gitu. Begitu ada kiai datang, kita kagak kenal, dia duduk di samping kita bercanda aja nggak kenal gitu. Tahu-tahu aja tadi siapa itu, kiai itu lah gitu. Karena kita nggak kenal. Ustaz Hatiri sama murid-muridnya karena pada kenal hormat. Tadi tuh asal dia datang kok dipukulin rebana kan. Asal dia datang gue diarak, ditabokin hadroh gitu. Karena kenal. Coba kalau nggak kenal, biar kata kiai banget gitu. Ustaz Hatiri datang ke satu daerah, orang-orang nggak pada kenal sama dia, ya biasa aja, cuek aja dia lewat kok gitu. Kagak negor, kagak salaman. Ya bodo amatan gitu, lewat aja itu kayak gedung kayu karena nggak kenal. Kita bisa semangat dalam berbuat taat kepada Allah kalau kita sudah betul-betul kenal dengan Allah, tahu bahwa Dia yang menciptakan kita ini diciptakan oleh Allah. Semua kebutuhan hidup kita selama ini diberikan oleh Allah, disuplai oleh Allah. Nah, begitu Allah nyuruh sedikit aja langsung siap, ya Allah, buru-buru. Kalau kita betul-betul kenal sama Allah. Malam Jumat jangan lupa Bang Yani berangkat, siap ya Allah. Kalau betul-betul kenal sama Allah. Ngapa Ridwan? Gitu. Makanya kunci awalnya i'rifu dulu, kenali Allah dulu. Kalau sudah kenal sama Allah, baru dah kita bisa berbuat taat kepada Allah. Kalau sudah kenal sama Allah, baru kita bisa setuju dengan semua ketetapannya, bahwa Allah itu melakukan semua yang Dia kehendaki. Apa yang terjadi di alam dunia ini semuanya atas kehendaknya, atas izin darinya. Ya udah, tugas kita cuma satu, tinggal udah setuju aja udah. Apa kita tahu Allah Maha tahu dengan apa yang dibutuhkan hambanya. Allah Maha tahu dengan apa yang terbaik bagi hambanya. Kalau kita tahu seperti itu, kita kenal bahwa Allah Maha tahu yang terbaik buat hambanya, maka apapun ya Allah tetapkan untuk hambanya, ya pasti kita bakal setuju. Emang itu yang terbaik kok. Setuju jadinya Ustaz. Selama ini kenapa kita masih ngelawan, dikasih ketetapan Bugono, kita ngelawan, kita berontak, kagak nerima. Dikasih ketetapan Bugono, dikasih takdir Bugono, kita ngelawan, ngeluh. Kenapa? Karena kita belum kenal kepada Allah, belum kenal bahwa Allah itu Maha tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Makanya ujung-ujungnya masih ngelawan mulu. Apa Ustaz? Iya, masih nyangkal aja, masih ngelawan aja. Kayak kita kan, misalkan anak kita bilangin gitu, masih ngelawan aja, masih berontak aja. Ntar gua kita begituin, lu dibilang-bilangin sama yang tuaan, kan tawan gua sama lu. Allah juga begitu, asal ngasih ketetapan, kita orang masih ngelawan aja. Kamu itu nggak tahu apa yang terbaik buat diri. Kita itu nggak tahu apa yang terbaik buat diri kita. Yang tahu itu cuma Allah. Jangan lawan. Kalau dibilangin sama yang tuaan, jangan lawan. Apa kalau bahasa katanya mah, dia mau udah duluan makan garamnya. Hah? Dia padahal. Gitu Pak.
setuju terhadap semua ketetapannya, karena Allah Maha tahu apa yang terbaik buat kita, dan Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan gitu. Tahu betul Allah itu. Setuju terhadap ketetapannya. Kita bisa seperti itu kalau kita sudah betul-betul mengenal Allah. Kalau belum kenal, ujung-ujungnya ya tadi ngelawan, ngebantah, berontak karena belum kenal. Kalau kita sudah kenal kepada Allah, ujung-ujungnya kita akan menerima semua ketetapannya. Karena tadi kan tahu betul bahwa Allah itu Maha tahu dengan apa yang terbaik buat diri kita. Nah, sampai ayatnya jelas kan, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Terus sebaliknya, kadang-kadang kita suka sesuatu padahal itu buruk buat kita. Karena yang tahu mana yang terbaik buat kita itu cuma Allah. Kita sendiri bahkan belum tentu tahu itu. Udah tuh, jelas ya? Begitu Bang Inul. Kalau kita sudah bisa mengenal Allah, betul-betul mengenal Allah, akan mudah bagi kita untuk taat kepadanya. Kita bisa menerima semua ketetapannya dan bisa menyetujui semua keputusan. Kalau kita sudah bisa mengenal Allah, jadi kuncinya di awal dulu, kenali dulu Allah. Makanya sering kita dengar tuh dibacain, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah gitu. Hah? Ya makanya kenalin tuh. Tadi i'riful haqqa ta'ala bisun'atihi, kenali Allah Ta'ala dengan ciptaannya. Nah, kan kita ini ciptaannya. Kita ini makhluk yang amat lemah. Kadang-kadang kita pengennya A, yang kejadian B. Kadang-kadang rencana kita mau begini, yang terjadi malah begono. Gitu. Jangankan buat nolongin orang, buat diri kita sendiri aja, kalau Allah nggak kasih, kita nggak punya apa-apa. Gitu. Jangankan buat bikin pinter orang, kita sendiri kalau kagak dikasih ilmu Allah nggak bisa apa-apa gitu. Kalau kita sudah kenal diri kita, lama-kelamaan kita kenal sama Allah gitu. Jadinya ternyata yang maha kuasa, maha kuat, maha tahu itu cuma Allah. Kita mah nggak bisa apa-apa gitu. Jelas? Kalau jaga nambahin cukup. Huwal mughni, huwal muftiru, huwan nafi'u, al muhyi, al mumitu, al muaqibu, al mukhawwifu, al marjuwu. Dialah zat yang membuat seseorang kaya. Dialah yang memberikan kekayaan. Huwal mufkiru, dialah yang menjadikan seseorang, yang membuat seseorang menjadi miskin, menjadi fakir.
Dia yang memberikan kekayaan, dia juga yang membuat seseorang menjadi fakir. Kalau dikasih kekayaan oleh Allah, kalau ditetapkan orang itu jadi orang kaya, ya pasti dia bakal kaya. Kalau ditahan anugerahnya oleh Allah atau ditetapkan orang itu menjadi orang fakir, ya pasti dia bakal fakir. Orang jadi kaya karena kehendak Allah, ada yang fakir pun itu kehendak Allah, bukan kepengenan kita. Karena kalau kepengenan kita, semua orang pasti pengennya kaya, pasti. Tapi genengan, ada yang kaya, ada yang fakir. Ada yang punya duit banyak, ada yang kagak punya duit pisan gitu. Ya karena semuanya tergantung kehendak Allah. Kalau dikasih sama Allah ya jadi kaya, kagak dikasih ya fakir. Tergantung Allah aja. Hah? Nasib. Makanya deketin diri kita kepada Zat yang memberikan kekayaan dan yang membuat kefakiran gitu. Deketin, kita minta biar kita dikasih kekayaan, jangan sampai dijadiin fakir begitu. Deketin diri kita. Udah tuh. Huwan nafi'u, dialah yang memberikan kebahagiaan. Orang kaya Allah yang ngasih, fakir Allah yang menentukan, bahagia pun Allah yang memberikan. Makanya belum tentu juga orang yang kaya itu bahagia, yang fakir itu sengsara, belum tentu juga. Kadang-kadang yang fakir malah lebih bahagia dibanding yang kaya. Karena tergantung Allah mau kasih ke siapa kebahagiaan itu. Mau dikasih ke orang kaya ya bisa, dikasih ke orang fakir bisa. Hah? Apanya? Ya bisa aja. Jam segini jam 2 kepala masih pelong-pelongan aja mikirin buat besok gitu. Ya rumahnya gede kayak gedung, kasurnya empuk. Cuma di atas kasur nggak bisa pules, mikir aja besok gimana gitu. Begitu. Giliran engkau ngaji dina yang tidur di tikar pules banget sampai ngorok gitu. Mana pipinya pada nyeplak gitu ya, nyeplak bekas stiker. Itu bisa aja. Orang dibikin kaya oleh Allah bisa, dibikin fakir bisa. Dibikin bahagia, yang fakir bisa dibikin bahagia, yang kaya bisa dibikin bahagia. Terserah Allah aja. Enakan kaya bahagia apa fakir bahagia, Ustaz? Yang dicari kayanya apa bahagianya? Dua-duanya ya. Huwan nafi'u, dialah yang memberikan kebahagiaan. Mau itu dikasih ke orang kaya ya bisa, dikasih ke orang fakir bisa. Ustaz Hatiri lagi belum punya duit sama bininya mesra banget, pas lempongan punya duit malah berantem.
Kata dia beli motor ya, kata bininya jangan bang beli emas, berantem gitu. Kemarin lagi punya duit anteng-anteng aja gitu. Sepiring berdua gitu. Ya tadi bahwa kebahagiaan itu nggak kudu-kudu harus diberikan cuma ke orang kaya doang, juga nggak harus ke orang fakir doang, terserah Allah aja. Allah ngasih kebahagiaan ke orang kaya bisa, ngasih kebahagiaan ke orang fakir bisa. Apa? Ya begitu. Ya lagi jadi fakir, lagi nggak punya duit mah anteng-anteng mesra birinya. Begitu punya duit berantem, orang dia kawin lagi. Betul. Al-Muhyi dialah zat yang menghidupkan, Al-Mumitu dan dia yang mematikan. Al-Mu'aqibu dia yang memberikan siksaan. Al-Mukhawifu dia yang memberikan rasa takut. Al-Marju dia zat yang memberikan harapan. Udah tuh. Yang tua dibikin hidupnya panjang bisa gitu. Yang muda dibikin usianya pendek ya bisa. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan gitu. Kalau yang tua cepat mati mah ya uruk udah tua gitu. Dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Dia yang memberikan hukuman. Terserah Allah aja. Orang bener banget kalau mau dihukum oleh Allah ya bisa. Orang daglok banget mau dihukum sama Allah ya bisa gitu. Dia yang memberikan hukuman. Cuma nggak bakal ya kalau orang bener dihukum, nggak bakal ya gitu. Sunnatullahnya begitu. Kalau orang bener ya nggak bakal dihukum ya, tapi terserah aja, terserah Allah aja. Orang surga punya Allah, neraka punya Allah kok gitu. Apa Ustaz? Hah? Iya. Yang sakitnya udah lama, romana masih awet banget gitu. Masih hidup aja. Yang romana kelihatan sehat banget tiba-tiba meninggal gitu. Kan banyak sering kita ngalamin begitu. Karena terserah Allah aja, Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Bininya sakit udah tahunan masih hidup. Lakinya yang kelihatannya sehat banget meninggal duluan gitu. Abangnya yang udah lama sakitnya masih hidup. Adik-adiknya yang kelihatan pada sehat duluan gitu. Hah? Gitu. Iya kan begitu. Banyak contohnya. Kagak kemudian nggak ada yang salah makan kita mah. Makan nasi kita makan bukan piringnya. Gitu. Salah makan. Durian isinya kita makan bukan kulitnya. Kagak, nggak salah makan kagak. Gitu. Iya kemarin ada cerita tuh di belakang tahun lalu tuh kejadiannya. Dia baru beli rumah, baru beli mobil Alphard,
tahu-tahu meninggal sekeluarga kena musibah gitu. Baru beli rumah, baru habis beli mobil. Udah gitu bukan dia doang lagi, sekeluarga meninggal gitu. Kan kita nggak tahu gitu. Itulah Allah maha menghidupkan dan Allah maha mematikan. Yang bener banget Romana kagak boleh tua pisan, usia 50, 40 udah banyak yang dipanggil. Yang bader sampai tua Romana belum panggil juga. Awet banget. Udah tuh. Apa nih kalau aja? Iya, kalau mau dikasih awet. Pas temuan badar pisah lagi dicabut ya. Khofuhu wala takhofu ghairahu. Takutlah kepadanya dan jangan takut kepada selainnya. Warjuhu wala tarju ghairahu. Berharaplah kepadanya dan jangan berharap kepada selainnya. Karena hanya Allah yang bisa memberikan rasa takut dan hanya Allah yang bisa memberikan harapan, yang menjadi tempat berharap. Jangan takut kepada makhluk dan jangan berharap kepada makhluk. Takutlah kepada Allah dan berharaplah hanya kepada Allah. Karena tadi makhluk mah sama aja sama kita. Manusia mah ya sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Allah. Kita ini semuanya sama-sama lemahnya, sama-sama nggak bisa apa-apanya, sama-sama bodohnya. Makanya kalau mau berharap, berharaplah hanya kepada Allah. Kalau mau takut, takutlah hanya kepada Allah. Kalau bahasa orang kampungnya, dia makan nasi, gua makan nasi gitu. Kalau dia bisa, kenapa kudu gua gitu. Kalau dia bisa, masa gua gak bisa gitu. Kan gitu bahasa kitanya. Karena manusia mah sama aja, sama-sama lemahnya. Berharaplah hanya kepada Allah. Kadang-kadang orang yang kita arep-arep pertolongannya, bantuannya malah kagak bisa pisan. Yang kagak kita arep-arep malah dia yang bisa nolongin kita. Kan kadang-kadang begitu. Hah? Iya. Nah iya tuh, makanya jangan takut kepada hal-hal seperti itu. Nah kita takut kehilangan kerjaan, takut kehilangan bini, kan gitu. Makanya dari dulu ayatnya jelas, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i. Pasti itu kita akan diberikan rasa takut terkait takut lapar, wa naqsim minal amwal, takut harta kita berkurang, wal anfusi, takut harga diri kita tersakiti, direndahkan, takut hasil panen kita berkurang. Padahal nggak usah takut, takutlah hanya kepada Allah. Ini kira-kira Allah redo apakah agama kita? Kira-kira kita nanti ngadep Allah enak apa kena hukuman gitu, ditempatkan di posisi yang mulia atau dihinakan gitu. Takutlah kepada Allah, jangan takut sama yang lain. Kadang-kadang kita kan begini, karena kita takut sama seseorang, akhirnya kita mengabaikan perintah Allah gara-gara takut sama seseorang.
Karena kita takut sama seseorang, ujung-ujungnya kita berani melanggar perintah Allah gitu. Karena ustadz misalkan sesatiri, karena takut jamaahnya pada pergi, ujung-ujungnya yang dia ikutin kemauan jamaahnya, bukan kemauan Allah gitu. Karena dia takut jamaahnya berkurang, ujung-ujungnya yang dia ikutin apa mau jamaahnya, bukan maunya Allah, kan begitu. Kadang-kadang begitu tuh. Kita karena takut sama bini, ujung-ujungnya bukan maunya Allah yang kita ikutin, tapi maunya bini, kan begitu. Tapi nggak ada di sini mah yang takut sama bini ya. Di rumah biasanya. Udah tuh. Lah udah mau jam 2 aja. Duru ma'a qudratihi wa hikmatihi ila an yaglibal qudratu al hikmata. Ta'addabu ma'as sawadi alal bayadi ila an ya'tiya ma yahulu bainakum wa bainahu. Duru, berjalanlah ma'a qudratihi, bersama kudrohnya Allah, kekuasaannya Allah, wa hikmatihi, dan hikmahnya. Beraktivitaslah di dunia ini bersama kekuasaan Allah dan hikmahnya. Ila an yaglibal qudratu al hikmata, sampai kekuasaan Allah itu mengalahkan hikmahnya pada diri kalian. Kenapa? Bang Budi? Sampai nyureng-nyureng begitu nggak Bang Budi? Hah? Kong aja udah paham tuh Kong Aji. Berjalanlah bersama kudrohnya Allah dan hikmahnya. Ya selama ini kan kita begitu. Begitu kita beraktivitas, kita kerja, kita dagang, kita usaha, pertama kita terapkan hikmah dulu. Kita terapkan apa yang kita tahu, kita terapkan ilmu kita, pengalaman kita, keterampilan kita. Nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah, kita serahkan kepada kudrohnya Allah. Tugas saya udah ikhtiar sebaik mungkin, tugas saya udah usaha semaksimal mungkin, hasilnya saya serahkan kepadamu ya Allah. Itu namanya beraktivitas bersama kudrohnya Allah dan hikmahnya Allah. Dua-duanya itu. Sampai nanti akhirnya kekuasaannya Allah, kudrohnya Allah mengalahkan hikmahnya. Sampai kita betul-betul menyadari bahwa kita bisa keluar rumah pun ini karena digerakkan oleh Allah. Saya bisa buka warung ini pun karena digerakkan oleh Allah. Saya bisa nawarin orang macam-macam itu karena bibir saya dibikin ngomong sama Allah gitu. Saya bisa nawarin orang barang ini barang ono karena ilmunya dikasih sama Allah. Jadi semuanya itu merupakan kekuasaan Allah. Kita mah nggak bisa apa-apa pisan gitu. Ya begitu Ustaz. Kalau sekarang kan kita masih dua-duanya, hikmahnya kita jalanin, kudrohnya kita jalanin. Tugas saya ngajar sebaik mungkin,
nanti hasilnya itu bocah pada pinter apa kagak tergantung kekuasaan Allah, tergantung kudrohnya Allah. Tapi nanti lama kelamaan itu hikmahnya Allah dikalahkan oleh kudrohnya. Mulut saya bisa ngomong begini pun karena mulut saya digerakkan oleh Allah. Saya bisa baca kitab begini pun karena ilmunya disalurkan oleh Allah gitu. Saya bisa duduk begini malam ini sila ngadepin jamaah ya karena digerakkan oleh Allah gitu. Sampai kekuasaan Allah itu mengalahkan hikmahnya. Sampai akhirnya kita betul-betul sadar bahwa kita ini nggak bisa apa-apa kalau bukan dikasih kekuatannya oleh Allah. Apa, Kang Udin? Kayak mayat. Iya, kayak mayat. Kayak mayat di hadapan yang mandiin, nggak bisa apa-apa. Duru. Ta'addabu ma'as sawadi 'alal bayadi. Beradablah bersama hitam di atas putih. Maksudnya Al-Qur'an ya, tulisan hitam di atas kertas putih. Beradablah bersama tulisan hitam di atas kertas putih. Ini maksudnya Al-Qur'an. Beradablah bersama tulisan hitam di atas yang putih. Terapkan Al-Quran dan hukum-hukum Allah dalam kehidupan kita gitu. Yang halal kita kerjain, yang haram kita tinggalin, yang diperintahkan kita laksanakan, yang dilarang kita tinggalkan. Ta'addabu ma'as sawadi 'alal bayadi ila ayyatiya ma yahulu bainakum wa bainahu, sampai pada akhirnya datang apa yang menghalangi antara kalian dan dia. Kalau bahasa katanya sampai mati memisahkan kita gitu. Itu bahasa ya, bahasa laki-laki lagi ngerayu perempuan sampai mati memisahkan kita. Ila ayyatiya ma yahulu bainakum wa bainahu, sampai akhirnya datang yang menghalangi antara kalian dan dia. Masih panjang ini titiknya. Udah jam 2, terusin ini. Takunu mahfuzina min kharqi hududis syar'i alladhi ushiru ilaihi. Itu haknya kita buang itu. Maknan la suratan. Jadilah kalian terjaga dari melanggar batas-batas syarak yang aku tunjukkan kepadanya secara makna, bukan secara lahiriah. Ayo Ustaz, tambahin. Udah jelas ini. Yang mana?
Kalau kita terus menerapkan hukum-hukum dalam Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita, menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita sampai kita meninggal, maka pasti kita akan jadi orang yang terjaga, terlindungi. Semua yang kita lakukan tidak pernah melanggar batasan-batasan syarak. Kalau semua yang kita kerjakan berdasarkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran, mahfuzina min kharqi hududi syar'i, kalian akan terjaga dari melanggar batasan-batasan syarak. Gitu Ustaz. Jadi pedagang kalau menerapkan Al-Quran, ujung-ujungnya jadi pedagangnya jujur. Jadi karyawan kalau menerapkan Al-Quran, ujung-ujungnya jadi karyawan yang lurus. Gitu. Jadi ustadz kalau menerapkan Al-Quran, ujung-ujungnya jadi ustadz yang benar. Gitu. Karena menerapkan Al-Quran, tidak ada perbuatannya yang melanggar batasan-batasan syarak. Jadi laki yang benar, jadi bini yang benar, karena menerapkan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Begitu Bang Yani. Dan bukan cuma sekedar lahiriahnya doang, bukan cuma luarnya doang, maknan la suratan, bahkan bagian dalamnya. Kalau kita kan selama ini iya badannya ngerjain, tapi hatinya masih suka berontak, masih suka awang, masih suka males ngerjain perintah-perintah Allah, menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita masih sering terpaksanya. Badannya sholat, hatinya jalan-jalan gitu. Badannya ngaji, hatinya pules. Kan kalau kita sekarang sering begitu ya. Apa dua-duanya? Badannya pules, hatinya pules. Kalau kita sudah bisa menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita, maka bukan cuma lahiriahnya doang yang terjaga, tapi maknanya pun, batinnya pun akan terjaga. Batinnya pun akan terlindungi, sehingga batinnya tidak melanggar batas-batas syariat gitu. Kalau sudah bisa menerapkan Al-Quran dalam semua aspek kehidupannya. Ma ya'rifu hadzal amro illa man dakhala fihi. Lewat ya. La yasilu ila hadzal amri illa ahadus sholihin. Tidak ada yang bisa mencapai masalah ini, mencapai kepada tingkatan ini, illa ahadus sholihin, kecuali hanya sedikit segelintir orang-orang soleh yang bisa menjaga batasan-batasan syarak lahir dan batin. Itu dari sekian banyaknya orang paling cuma segelintir. Ahadus sholihin, bisa 1:1 juta, bisa 1:1 miliar. Ya kadang-kadang badannya mah sholat, badannya puasa, tapi hatinya gedeg sama orang, jalan aja. Kesel sama orang, jalan terus gitu. Hasad masih ayo baik, takabur, sombong masih dirawatin. Itu namanya baru cuma sekedar lahiriahnya doang yang menjaga hukum syarak, tapi batinnya belum. Kan kebanyakan kita begitu ya.
Yang bisa begitu cuma segelintir orang-orang soleh. Malana hajatun kharijatun an dairatis syar'i. Kita tidak ada keperluan sedikit pun di luar lingkaran syara. Kita tidak memiliki keperluan sedikit pun di luar lingkaran syara. Apa Ustaz? Jangan sampai ada keinginan di hati kita untuk mengerjakan apapun itu yang keluar dari batasan-batasan syarak gitu. Biar kata itu bikin kita untung gede, biar itu bikin kita dapat duit banyak, kalau itu di luar syarak nggak butuh gitu. Jangan sampai kita tergoda untuk mengerjakan sesuatu yang di luar dari batasan syarak. Jangan sampai itu. Malana hajatun kharijatun an dairatis syar'. Kalau masih sesuai dengan tuntunan syarak kita kerjain. Tapi kalau udah di luar dari batasan syarak, jangan sampai kita berani ngerjain itu. Dan itu nggak butuh. Biar kata duitnya banyak banget kok, nggak butuh. Yang penting saya mah halal meskipun banyak begitu. Kalau yang haram mah nggak butuh gitu. Begitu saja. Ma ya'rifu hadzal amro illa man dakhala fihi. Tidak ada yang mengenal permasalahan ini kecuali orang yang sudah masuk ke dalamnya. Fa amma bi mujarradis sifati fala ta'rifhu. Adapun yang baru sebatas teori fala ta'rifuhu, maka dia tidak akan mengenalnya. Fala ya'rifuhu ya kudunya ya. Fala ya'rifuhu, maka dia tidak akan mengenalnya. Yang udah bisa itu yang udah betul-betul ngalamin. Kalau kayak kita yang baru sebatas teori doang, dia belum kenal gimana sih rasanya. Apanya? Pelaku, iya udah pelaku. Nah, kalau pelaku kan konotasinya kriminal gitu, pelaku. Pengamal. Kalau yang udah ngamalin, udah ngejalanin, pasti paham. Kalau kayak kita yang baru sebatas tahu teorinya doang, sulit pahamnya. Gimana sih caranya? Dah. Kunu fi jami'i umurikum. Itu dulu ya, udah jam 2 lewat. Sebelum saya tutup, Mang Pudin nambahin nggak cukup? Bang Dikin, anteng-anteng aja pernah dia. Bang Odi. Lagi-lagi ya, kita bisa menerapkan batasan-batasan syarak dalam kehidupan kita. Kita bisa taat kepada perintah Allah kalau kita sudah betul-betul kenal kepada Allah. Kalau kita belum kenal kepada Allah, maka berat bagi kita untuk menerapkan batasan-batasan syarak.
berat bagi kita untuk menerapkan hukum-hukum Allah dalam kehidupan kita. Itu kuncinya tadi di awal, i'rifullah, kenali Allah dulu. Maka untuk menerapkan hukum-hukum Allah dalam kehidupan kita, untuk menerapkan batasan-batasan syarak dalam kehidupan kita akan terasa lebih ringan jadinya. Kalau kita sudah kenal Allah. Apa Bang Budi? Jelas ya? Ya kayak kita di rumah dah. Karena kita tahu banget nih kalau misalkan kita pergi bini kita marah, begitu kata bini, "Bang, jangan pergi mancing apa." Biar kata kita pengen banget, tetap kita ikutin maunya bini. Karena kita tahu nih kalau kita langgar ntar bini kita marah. Bisa-bisa kagak dapet jatah ini kita. Bisa-bisa pulang-pulang dikunciin. Itu karena kita tahu. Begitupun harusnya kita kepada Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, pasti akan menjadi ringan bagi kita untuk menerapkan hukum-hukum yang Allah tetapkan buat kita. Dah, kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.